Hai, halo semuanya. Aku apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Malam ini kita akan reading, mystery reading ya, seperti biasa. Temanya nanti tergantung apa kata kartu yang berjatuhan atau cerita yang berjalan. Sebelum reading, kita akan ritual candle dulu. Malam ini kita ritual candlenya 7 chakra ya. Dan ini untuk mempermudah manifestasi kalian semua. Silakan kalian resapi, mudah-mudahan terkoneksi baik dari aromanya ataupun energi apinya. Ya, aku sengaja buat ini kemarin malam buat kalian semua. Maaf, aku nggak reading 2 hari bolos. Oke, kita akan lakukan dengan ritme 3-3-3-3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Kita mulai. Oke, selesai. Malam ini kita akan pakai 7 chakra juga. Ini adalah mist spray untuk disemprotkan ke ruangan atau ke pakaian, ke linen, ke bantal juga boleh. Oke, seperti janji aku kemarin, aku akan menggunakan kartu yang segede gaban ini. Nggak tahu mau bisa nggak tangan aku. Ya, aku ngucapin dulu selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru aja singgah, baru aja mampir di channel aku. Buat kalian yang udah lama, udah setia, udah bangkotan di channel aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan kalian selama ini terhadap channel aku. Buat kalian yang suka ngasih gift, thanks, aku ucapkan terima kasih banyak. Berkah selalu, I love you all, I love you sekebon. 7 chakra tuh buat apa sih, Mi? Itu untuk meng-cleansing. Manusia itu punya 7 chakra di dalam dirinya ya. Jadi kadang-kadang ada yang nyumbat, ada yang nggak normal, salah satunya karena kesibukan sehari-hari atau karena adanya energi-energi yang nyinggah. Jadi kita cleansing gitu, Jangan heran kalau aku reading cepat, kemungkinannya cuma 2 ya, karena mungkin kemarin gak reading, aku menebus kesalahan atau lagi waras aja. Oke, aku disclaimer dikit ya, jadi reading aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate, bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi, jika memang dirasa resonate, bacaannya cocok, tapi jika tidak, jangan dipaksakan ya. Ini general, kolektif, banyak orang. Aku sudah mewarning dari awal. Kartunya gede banget. Dan selalu bercerita tentang kamu dan dia, siapapun dia tersebut. Buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku untuk nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Buat yang ingin pesan produk juga ada nomornya di bawah, nomor untuk konsultasi atau reading. Ya, di sana kalian bisa lihat ada katalog produk apa aja yang mungkin saja bermanfaat buat kalian. Oke, kita sudah dapat, gede banget, tapi jatuh juga, makanya jarang dipakai ini. Nyaris nggak dipakai saking gedenya. Oke, konektor antara kamu sama dia. Di sini ada Ace of Wands. Lalah, ada yang ingin dimulai lagi nih ya. Ini ada energi seseorang atau jangan-jangan hubungan kalian bertolak belakang ya. Ada dualitas yang berbeda nih di sini. Tapi yang aku lihat sih nggak tahu ya, dalam diamnya seseorang di sini ada yang sedang mengharapkan miracle atau keajaiban untuk terjadi yang namanya entah ini pertemuan atau koneksi kembali ya. Itu energi dia siapapun saat ini. Ada 9 of Cups,
ya, lagi sibuk dengan pekerjaan dan bisa dikatakan ada keberhasilan sih, ada kesuksesan, ada kenyamanan saat ini ya, seperti lagi dapat harta karun nih atau lagi ada dapat sesuatu cuan lah atau keberlimpahan. Posisinya lagi fine-fine aja, tapi kalau ada beberapa juga yang belum di situ berarti dia lagi mengupayakan, tapi bakal dapat sih sebentar lagi ya. Aku lihat ada blessing dalam diri dia. Kemudian ada Two of Swords, lagi dihadapkan dengan situasi pilihan. Ya, ada pertimbangan, ada indecision, mungkin mengarah ke satu tujuan yang lagi ingin dia kejar, tapi sepertinya mungkin ada pertimbangan-pertimbangan atau ada pilihan-pilihan deh. Misalnya pilihannya, kalau misalnya dia memilih A, mungkin konsekuensinya akan seperti ini. Kalau dia milih B, mungkin seperti ini. Jadi minus plusnya lagi dia timbang-timbang tuh. Oke, kemudian di sini ada Three of Pentacles. Nah, lagi pengen bertemu sama seseorang. Ya, ada persiapan-persiapan juga nih yang sedang dia lakukan untuk adanya pertemuan atau perjamuan ya. Nggak tahu apakah memang ada acara, pesta, party, atau sekedar ketemu, mungkin ketemu teman, reunian, atau jangan-jangan memang merencanakan pertemuan dengan kalian juga bisa ya. Karena di sini ada persiapan-persiapan untuk kumpul-kumpul. Oke, energi kalian di sini ada Hierophant, kestabilan, balancing, kesadaran, teguran, ya. Ada teguran dari semesta atau dari seseorang yang mungkin orang itu adalah orang yang bijaksana atau bijak, atau bisa memberikan kalian gambaran tentang satu visi misi yang lebih baik ke masa depan, dan ini menjadi sebuah atau suatu pemikiran dalam diri kalian untuk membalancing diri kalian, dan terjadinya kesadaran dalam diri kalian bahwa mana sih yang baik, mana sih yang tidak, mana sih yang harus ditinggalkan, mana sih yang tidak, gitu. Kemudian ada Queen of Swords, ya, lagi banyak membuat satu batasan terhadap diri sendiri, lagi banyak yang memproteksi diri atau tidak ingin terkoneksi dengan hal-hal yang toksik mungkin atau yang tidak baik. Jadi lebih kepada kayak kamu lagi banyak mawas diri ya, lebih banyak memproteksi diri. Beberapa ada yang overthinking juga di sini aku lihat, nggak tahu nih overthinkingnya terkait masalah apa, kalian yang tahu. Kemudian ada The Sun, ada babak baru yang lagi ingin kalian kejar atau sudah sampai ke tahap itu. Ada babak baru yang sedang masuk ke dalam kehidupan kalian. Ada kehangatan yang kalian rasakan, cuman nggak tahu kehangatan itu apakah memang datang dari seseorang, entah itu datang dari keluarga atau teman-teman, ya. Yuk kita buka. Apa sih yang sudah atau sedang terjadi antara kamu dan dia? Ya, sambil aku shuffle kartu, nomor yang aku tampilin itu adalah untuk konsultasi, untuk japri, untuk reading ya, sama untuk jualan di toko aku. Jadi kalau kalian bertanya di luar konteks itu, atau cuman sekedar ngajak ngobrol ngalor ngidul, aku memang nggak ladenin ya. Mungkin aku ladenin sekali dua kali, tapi kalau aku udah lihat ini konsepnya udah tidak sesuai dengan apa yang ada di diri aku, biasanya aku cuekin, aku abain ya. Kenapa begitu? Karena aku tidak sedang mencari pertemanan, Jadi kalau mau dibilang sombong, ya aku sombong, terus terang, jujur aja, Mami sombong memang. Karena Mami nggak sedang menambah circle pertemanan. Teman Mami banyak ya, tapi kanibal semua, udah dibuangin. Teman makan teman semua soalnya. Jadi sekarang ya udah, hidup itu fix sama keluarga, sama kerjaan, itu aja ya. Jadi kalau nggak diladenin, mau bilang sombong kek, mau bilang apa kek, sekarep mudah gitu. Oke, kita lanjut withdraw ya. Ini dia single, lonely, solitary. Ada yang sudah menarik diri ya, banyak yang posisinya sekarang single, kesepian, atau memang mengasingkan diri dari hiruk pikuk love life. Kalau yang belum rasanya masih ngejar-ngejar, sabar, nanti masuk kalian ke fase itu ya. Ada divine masculine. Divine masculine ini banyak sekali yang berpengaruh dalam hubungan ini, dan yang buat masalah paling banyak yang divine masculine. Kalau kalian yang nonton di sini ada pria, biasanya kan pria identik dengan divine masculine. Bukan berarti ini kaliannya, bisa jadi dia mungkin wanita, energinya memang feminin, tapi mungkin energi maskulin di dalam diri dia banyak. Misalnya keras kepala, banyak deh
apa yang biasanya ada di diri pria, ada di diri dia. Pekerja keras, mungkin controlling, dan lain-lain ya. Jadi ini banyak sekali yang terluka oleh energi maskulin. Energi beda sama gender ya, ingat. Jadi maskulin bukan berarti pria aja, wanita juga ada energi maskulinnya. Oke, kemudian ada pride, tentang arrogance, ego, stubborn ya. Ini dia, kalian berdealing sama seseorang yang masih mengejar pencapaian, harga diri, harga mati buat dia. Arogan ya, egonya juga besar, stubborn, keras kepala, seperti itu. Jadi kayak merasa menguasai, merasa dia yang paling ini, paling itu, sehingga dia yang pegang kendali dalam hubungan kalian. Kemudian ada past life, deja vu, repeated pattern, kemudian ada karmic lesson. Ini hubungan mungkin, ini nggak banyak sih kalau aku lihat di dunia ini, cuman sekitar 60%-an ya. Secara spiritual yang masih terlibat atau terbelit dengan situasi past life di kehidupan masa lalu sebelum kalian reinkarnasi sekarang. Mungkin memang ada kaitannya dengan twin flame juga, atau memang ada hutang-hutang yang memang masih harus dibayar. Jadi mungkin kalau sekarang kalian disakiti oleh dia, bisa jadi di kehidupan masa lalu kalian yang menyakiti dia. Jadi artinya di sini kalian lagi sedang membayar situasi masa lalu ya. Jadi ini juga ada beberapa yang mengalami pengulangan kisah dari masa lalu untuk sampai benar-benar memiliki kesadaran baik dari salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak. Karmic lesson ini pembelajaran dari karmic relationship antara kalian berdua ya. Jadi mungkin banyak yang hubungannya toksik atau karmic relationship. Jadi ya sudah, apapun penderitaan yang kalian hadapi, nikmatin dulu, karena mungkin itu adalah cara kalian membayar karmic lesson tersebut. Bukan kamu aja, bisa jadi dia juga ya. Kemudian di sini ada konflik, terlalu banyak konflik nih yang terjadi antara kamu sama dia, dualitas, yang satu baik, yang satu enggak misalnya, yang satu tulus, yang satunya enggak. Dan ini ada energi chaser and runner ya, kejar-kejaran. Kemudian di sini banyak pemikiran yang berbeda, dan ada energi tidak worth it untuk kalian ya. Makanya di sini mungkin beruntungnya kalian diberikan sama semesta itu penglihatan yang lebih awal. Jadi kayak ketahuan ini, ketahuan itu, harusnya kalian bersyukur, jangan sedih ya. Karena semesta langsung nunjukin jebret-jebret dari awal supaya tidak berlarut-larut. Gimana kalau ketahuannya nanti, kalau sudah terlanjur, lebih terlanjur lagi itu. Oke, kemudian di sini ada obscurity, tentang secret, misteri, sama ada counseling. Ini hubungannya hubungan secret, hubungan rahasia ya. Dan mungkin kalian juga berdealing sama seseorang yang misterius, jadi banyak menyembunyikan sesuatu atau memang nggak bisa ditebak asal usulnya, bibit bobot bebetnya, atau hal-hal lain tentang jati dirinya. Jadi serba ngambang hubungannya ya. Banyak yang hubungan third party di sini, hubungan yang dirahasiakan. Oke, kita lihat dari tarotnya. Tadi kayak ada yang kebuka-buka. Oke, di sini ada Page of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, kemudian ada Six of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Nah, ini dia. Kemudian di sini ada kebalik. Ada Page of Courage, Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian di sini ada Eight of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Ini aku naikin ya, ini gambarnya agak nggak ramah lingkungan. Nanti kena restriction. Oke, kemudian di sini ada Knight of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Tebar pesona. Ada sesuatu yang harus diambiarkan dulu untuk new beginning. Banyak yang berdealing perbedaan usia, banyak perbedaan warna kulit juga. Bahkan beberapa ada yang mendowngrade. Mungkin di masa lalu atau kemarin-kemarin, aduh dia nyari yang selepel, orangnya bertingkah. Nyari yang begini, orangnya begini. Udah deh, downgrade dikit, gak apa-apa.
tapi nyatanya tetap masih dihadapkan dengan situasi yang hampir mirip-mirip. Karena mendowngrade sesuatu juga menurut aku sih sama aja, bukannya apa-apa. Karakter orang, mau dia di level yang rendah atau level yang tinggi, kalau karakternya begitu mah begitu aja gitu. Ya, ini childish banget, immature. Ya, kalau yang aku lihat juga di sini ada yang sudah defensif atau menarik diri. Banyak yang membuat satu tindakan frontal dalam hubungan kalian. Artinya hal-hal tidak terduga selalu terjadi. Atau kejutan-kejutan yang wow, membuat hati ngenes itu selalu aja terjadi dalam hubungan kalian. Kenapa sih begitu? Ini juga Six of Wands ada di bawah pride. Artinya kalian itu masih berdealing sama seseorang yang masih ngejar pencapaian, target, value. Ya, apapun semua ambisi untuk diri dia. Jadi kalau cinta mungkin, atau ketulusan itu mungkin prioritas nomor kesekian atau bahkan katakanlah nomor 2. Jadi buat dia itu sesuatu itu kalau memang tidak menunjang dalam kehidupan dia, tidak mendukung apapun itu untuk kemajuan dia, lantas buat apa menjalin hubungan seperti itu? Artinya ya sudah, itu juga memanfaatkan, ya, memanfaatkan dengan sisi yang berbeda-beda. Jadi kalau menjalin satu hubungan itu misalnya mau tulus, ya, berarti dia harusnya nggak milih-milih, atau nggak mencurangi, atau nggak menselingkuhi, atau tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Itu ya. Kemudian sini ada Page of Cups, dia orangnya tebar pesona, orangnya gampang jatuh hati, orangnya gampang sekali tergoda dengan hal-hal yang berkaitan dengan duniawi. Walaupun mungkin ini ada sesuatu yang kayak kamu merasa dia tuh nggak mungkin deh kayak gitu. Ya, penampilan sama tindakan dia jauh berbeda itu. Ya, kemudian banyak sesuatu yang kayak nggak make sense sih dari ucapan-ucapan dia. Misalnya hari ini dia ngucap A, besok dia ngucap B, besoknya lagi C. Jadi selalu terbolak-balik, jadi nggak masuk akal. Nah di sini beberapa mungkin banyak di antara kalian yang pintar mencari mata rantai, pintar mengkait-kaitkan dari satu kalimat ke kalimat yang lain, dari satu kesalahan ke kesalahan yang lain, sampai ada yang terungkap pada akhirnya, gitu. Ya. Kemudian di sini ada Eight of Swords nih, ya, benang merahnya belum putus nih, masih ada. Terbelenggu, ya. Entah seperti apapun yang terjadi antara kamu sama dia, tapi nggak bisa dipungkirin kamu nggak bisa lepas dari pikirannya, ya. Bahkan kadang-kadang yang di kubu kepo aja mungkin kadang-kadang masih pengen berharap ketemu sama dia atau balikan sama dia, ya. Apalagi kalau yang hubungannya masih euforia banget, terjadi konflik atau terjadi apapun itu. Jadi kayak masih penasaran, kira-kira dia balik lagi nggak sih, kira-kira dia begini nggak sih. Terlalu banyak tanda tanya dan terlalu banyak pemaksaan terhadap keinginan dari salah satu pihak dari apa yang terjadi antara kamu sama dia. Itu, ya. Dan di sini ada Knight of Wands, masih banyak yang suka stalking. Nggak tahu kamu yang stalking atau dia yang stalking. Kalau kamu mungkin paling banyak stalking dari tarot, ya, mungkin dari satu tarot ke tarot yang lain mencari pembenaran, stalking sana, stalking sini. Tapi untuk mereka yang berpisah sama kalian atau yang berurusan sama kalian, mungkin saja stalking dari sosial media atau stalking dari lokasinya sendiri. Itu. Ini terlalu banyak pertengkaran yang nggak masuk akal. Jadi kayak remeh-temeh banget, tapi dibesar-besarin. Yang udah besar apalagi, udahlah, ya. Ini juga hubungannya banyak kaitannya sama ucapan. Bisa jadi mungkin dia orang yang lumayan keras atau arogan tadi, ya. Jadi bisa jadi ucapan-ucapannya kalau marah ya udah keluar satwa liar, kebun binatang, taman safari. Keluar semua, mulutnya jahat kalau aku lihat, ya. Mengungkit-ngungkit juga dengan apa yang sudah diberikan, padahal mungkin yang dia berikan gak sebanding dengan apa yang kamu berikan. Suka mencari kambing hitam juga di sini. Oke, kita lanjut. Kalau dikorek banyak aja yang kebaca di sini. Banyak yang keluar. Langsung keluar nih 5. Dah lah, gak capek aku shuffle-nya. Di sini ada Eight of Wands, tuh dia masih pengen komunikasi sama kalian, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada Page of Wands, Aries, Leo, Sagittarius lagi. Kemudian di sini ada Nine of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Oh, keluar lebih ya. Kemudian di sini ada Temperance, Sagittarius.
Terus di sini ada Death Scorpio. Satu lagi bonus. Ada The Empress. Energi kalian secara keseluruhan di sini ada Queen of Swords. Oh, ya ada dua nih Queen of Swords. Masih marah ya sama dia kalau yang baru-baru ya. Masih kesal sama dia. Bahkan ada beberapa yang masih mendendam. Tapi kalau yang sudah lama mungkin ya ada energi memang membuat satu batasan untuk tidak mau terkoneksi. Mau sebesar apapun iming-iming janji yang dia berikan atau ingin dia rubah, kayaknya kalian sudah tidak mau bergeming lagi. Nggak deh, sudah aku nggak mau lagi. Bagus kalau kayak gitu ya. Oke, aku lihat di sini seseorang lagi overthinking berat. Dia ngerasa bahwa memang hubungan ini sudah berakhir, hubungan ini sudah finish, sudah selesai. Tapi nggak bisa dipungkirin, entah dalam keseharian dia atau dalam aktivitas hidup dia lah setiap hari, ada aja yang dia pikirkan tentang diri kamu. Kadang-kadang ada beberapa yang mungkin ingin memberanikan diri untuk terkoneksi kembali. Tapi ini kuat banget nih energinya, stalking, ngintip-ngintip, ngendap-ngendap ya. Ini paling banyak ngintip dari sosial media. Dalam gelap, dalam diam, dia bukan berarti diam atau tidak memikirkan kamu atau melepaskan kamu begitu saja. Tidak, ai-aiku. Ya, yang terjadi adalah dia masih suka ngintipin kamu, bahkan suka bertanya mungkin kabar kamu kalau kalian yang sudah face to face atau berada di lingkungan yang dekat ya, mungkin pertemanan, kerja atau yang saling mengenal. Kalau yang dari sosial media, yang LDR, yang virtual, berarti dia stalking, entah pakai akun fake, akun ganda atau akun temannya. Pokoknya pandai lah dia, cara dia itu gimana buat ngintipin kamu. Ya, karena di sini kalau aku lihat ada satu kesenangan di dalam diri dia ketika dia terkoneksi, entah itu ingatan, pemikiran atau kerinduan yang dia rasakan terhadap diri kamu. Dia ngerasakan ada satu titik stabil dalam diri dia. Ya, dia ngerasakan kayak nyaman, dia ngerasakan kayak ada sesuatu yang terpenuhi atau dia merindukan sesuatu yang selalu terpenuhi. Apalagi kalau kalian yang suka dimanfaatin sama dia secara material thing. Artinya di situ juga termasuk salah satu kerinduan. Sering banget yang kayak gini keluar tiap harinya. Ya, kemudian ada death tuh, dia ada keinginan untuk new beginning, awal mula baru lagi sama kamu. Tapi memang ini masih kayak wacana sih kalau aku lihat. Masih dalam pemikiran aja. Ada ketakutan, ada rasa bimbang, ada rasa was-was yang dia rasakan ketika misalnya dia ingin terkoneksi sama kamu, entah tentang kesalahan dia, entah tentang janji dia, atau apapun lah yang menjadi suatu hambatan. Tapi ketika dia sedang dihadapkan dengan suatu permasalahan dalam hidupnya, pikirannya selalu kembali ke kamu. Kenapa? Ketika kembali pikirannya ke kamu, dia merasakan ada ketenangan, ada kenyamanan, bahkan ada kestabilan. Itu yang membuat dia kadang-kadang jadi sering stalkingin kamu, sering melihat foto kamu atau memori-memori yang mungkin saja masih dia simpan, entah itu di HP-nya atau sekedar di ingatannya. Itu pengen terkoneksi lagi nih dengan Eight of Wands kalau aku lihat, tapi masih ngendap-ngendap ya, ngintip-ngintip dulu. Masih belum terlalu berani kalau aku lihat. Entah apapun situasi yang dia hadapin di luar sana, nggak perlu kita bahas ya. Cuman di sini dia lagi benar-benar masih ingin terkoneksi sama kamu. Tapi ya mungkin ada sambungannya dari yang kemarin ya. Mungkin dia memang masih diam di tempat, nggak tahu apa yang dia cermati atau apa yang dia pikirkan. Itu. Oke, kita lihat ya alasan dia kenapa suka stalkingin kamu. Judulnya jadi itu ya. Apa sih? Dia ngerasa hubungannya sudah berakhir tapi masih suka stalkingin kamu. Nanti aku rapihin ya. Kita lihat alasan dia masih suka stalking atau cari tahu tentang kamu tuh apa. Ini ada Four of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian di sini ada Page of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Aduh. Ini tuh mau aku stabiloin, sayang kartunya bagus soalnya. Langka juga. Oke, kemudian sini ada Page of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Tutup lagi.
Kemudian ada Three of Cup. Cancer, Scorpio, Pisces. Tuh pengen ketemu tuh. Pengen renewal and union. Ayo, jatuh nggak? Aku ambil ya. Kemudian di sini ada Knight of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Paling banyak Earth sign ya, Virgo, Taurus, Capricorn. Oke, alasan dia suka stalking kamu kenapa? Aku lihat dia stuck, sayang. Ya, stuck dengan apapun yang dia lakukan, stuck dengan apapun tindakan-tindakan dia. Artinya ada something dalam kehidupan dia, ya, nggak bisa bergerak atau nggak ada yang bantu, atau kesulitan-kesulitan selalu aja muncul dalam kehidupan dia. Itu artinya tadi stuck dengan sesuatu atau ada hal-hal yang nggak membuat dia nyaman. Alasan dia suka stalkingin kamu dengan Page of Wands sebenarnya memang ada rencana stalking dulu, nanti baru bergerak maju, ya. Artinya kalaupun misalnya dia maju, nih kayaknya Page of Wands-nya ditimpuk sama Page of Wands ya. Tuh kan, Page of Wands ditimpuk sama Page of Wands lagi, ya. Artinya memang ini tinggal masalah waktu sih. Jadi kayak tujuannya memang ingin menawarkan satu bentuk koneksi lagi sama kamu. Cuman ya nggak tahu koneksi itu koneksi apa. Tapi di sini kalau aku lihat sih koneksinya itu adalah koneksi union lagi atau balikan lagi, atau berdamai lah katakan, ya. Dengan Page of Pentacles pun juga sebenarnya kenapa dia suka stalkingin kamu, sebenarnya ada sesuatu yang ingin dia sampaikan, entah ini permintaan maaf, penyesalan, ya, atau ingin menawarkan lagi suatu bentuk hubungan. Dua page nempel di sini, pengen bergerak maju walaupun memang slow motion. Aku lihat masih mengamati benar-benar. Kemudian kenapa dia masih suka stalking kamu? Three of Cup, ya. Ada sih dalam diri dia sedikit ketakutan ya, bahwa mungkin dia pernah menghadirkan situasi third party. Kalaupun mau gujuk-gujuk datang, dia tahu banget konsekuensi besarnya apa yang akan dia hadapin ketika bersama kamu atau bertemu sama kamu. Tapi di satu sisi juga tujuan dia atau keinginan dia stalking dulu apa? Mengamati, jangan sampai justru nanti kamu sudah punya hubungan, dia masuk, tahu-tahu dia jadi orang ketiga pula lagi. Yang kemarinnya menghadirkan orang ketiga, tiba-tiba jadi orang ketiga. Seperti itu. Ya, karena mungkin di sini ada yang nyeletuk, boleh sih datang lagi ke aku, kembali lagi ke aku. Tapi kali ini kamu yang jadi selingkuhanku, bukan jadi orang pertamanya, bukan pemeran utamanya, tapi jadi pemeran pengganti. Nggak tahu tuh siapa yang berpikiran seperti itu, ya. Jadi tujuannya memang kuat banget adalah ingin kembali sama kamu, ingin berbaikan lagi. Karena di sini juga ada Knight of Pentacles tuh, lihat, ya. Sudah banyak sih rencana yang dia pikirkan, udah banyak sih ide-ide yang ingin dia tuangkan untuk bisa tertuju sama kamu. Cuman ya memang tadi ya hambatannya adalah entah ini ketakutan, entah ini memang rasa was-was, atau apapun yang menjadi penghambat dia itu. Ya, oke, kita kan lihat nih di sini walaupun memang dia tuh ngerasa hubungan kalian sudah berakhir, tapi masih suka stalking kamu dan sudah terjawab nih ya. Padahal pengen maju tapi kok nggak bergerak. Apa sih yang menghambat dia untuk maju? Kita lihat ya. Karena aku juga gemes ya, kayaknya udah 3 kali readingan belakangan ini tuh mau maju-maju tapi nggak maju-maju gitu. Kayak cuman wacana aja yang dipikirin. Kita lihat apa sih yang membuat dia takut untuk maju. Knight of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian ada The Hierophant. Kemudian ada The Tower. Ini ada Taurus ya. Kemudian ada Nine of Wands. Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada Knight of Swords. Gemini, Libra, Aquarius. Yang menghambat dia untuk datang bagus sih. Berarti dia udah mulai waras sih kalau aku lihat. Ya, kenapa? Karena sini Knight of Cup, takut nanti nggak bisa memberikan suatu kepastian atau nggak bisa menepati janji. Tahu-tahu hadir lagi perasaan yang semakin dalam,
Itu ya, jadi dia takut nanti malah cinta lagi, nanti nggak taunya dia belum beres dengan dirinya, bikin ulah lagi, ujung-ujungnya nyakitin kamu lagi, seperti itu. Kemudian apa sih yang menghambat dia untuk datang? Karena di sini ada Hierophant ya, kayak dia ini ngerasa bahwa dia belum tuntas. Jadi kayak dia harus menuntaskan dulu perbaikan-perbaikan dalam diri dia. Di satu sisi lagi juga dia takut tuntutan sih. Mungkin ada yang janji ingin menikah, atau jangan-jangan sudah mau menikah tapi gagal. Artinya kalaupun dia misalnya datang lagi ke kamu ya, atau dia gujuk-gujuk datang, ini harus dia bereskan atau dia harus tepati. Sementara di satu sisi mungkin ada ketidaksiapan di dalam diri dia yang belum tuntas. Bisa jadi misalnya masalah finansial ya, atau masalah menyatukan dua visi, perbedaan-perbedaan, atau kalau memang ini hubungan third party yang masih ada pasangan ya, mungkin dia nggak bisa meninggalkan pasangan dia. Jadi ini bukan sesuatu yang ringan menurut dia untuk datang begitu aja. Tanggung jawabnya besar sekali untuk bisa kembali sama kamu ya. Kemudian di sini ada the Tower. Ini juga gengsi yang sedang bermain atau pride, harga diri. Ya, kenapa? Dia ngerasa bahwa dia mungkin sudah mengakhiri hubungan ini, gengsi lah kalau datang gujuk-gujuk begitu aja ke kamu tanpa persiapan mungkin, atau tanpa mempertimbangkan ya tentang apa yang sudah terjadi. Jadi kayak ngapain datang dengan muka tembok. Artinya dia berpikiran sehat ya, berpikiran normal, sudah nyakitin kok tiba-tiba datang lagi, mukanya mau ditaruh di mana? Muka tembok gitu ya kan. Jadi ini juga ada energi kayak ya, di satu sisi mungkin ada yang menganggap ini negatif, di satu sisi mungkin ada yang menganggap positif ya. Kenapa dia masih kayak menahan diri atau menghambat dia datang? Kayak dia juga berpikir rasional. Yang sudah berakhir ya berakhir, yang udah ambiar, yang sudah kayak tower, sudah hancur ya sudah. Jadi kalaupun sekarang masih suka stalking ya mungkin masih sebatas ingin tahu keadaan kamu, kabar kamu. Ini ada sebagian yang seperti itu ya. Ada juga yang kenapa yang menghambat menghambat kedatangan dia tadi yaitu ada Nine of Wands. Dia masih recovery, atau dia memang merasa bahwa dia pernah nyakitin kamu ya. Ini antara dua, karena dia malu atau dia segan pernah nyakitin kamu, pernah membuat kamu terluka seperti ini, babak belur, sehingga kayak mau datang itu ya di mana sih keberaniannya gitu ya, malu lagi aja tadi. Tapi ada juga beberapa ya kenapa masih menghambat dia untuk datang, karena dia memang lagi prepare diri, dia masih healing dulu, masih menyembuhkan kebiasaan atau tabiat-tabiat dalam diri dia ya. Kemudian di sini ada Knight of Swords ya, yang dia takutkan atau yang menghambat dia datang itu, dia takut kalau nanti datang lagi pasti bertengkar, pasti kamu akan ngamuk-ngamuk sama dia sepanjang jalan kenangan. Mungkin kamu akan repetin dia, ngomelin dia, atau kamu bantai dia, atau apapun lah kekesalan yang akan kamu tuangkan. It's mean artinya dia takut sama konsekuensi kalau dia datang begitu aja ke kamu. Itu ya, cek perasaan dulu. Perasaan dia ke kamu sebenarnya gimana? Langsung jatuh. Apa ini? Justice ya. Masih mempertimbangkan ya, untuk melakukan suatu final decision juga bukan hal yang mudah buat dia. Dia harus mempertimbangkan baik buruknya, baik ke depannya, jangan sampai terulang lagi, atau jangan sampai ada hal-hal yang entah seperti apa. Kemudian di sini perasaannya ke kalian ada The Star. Ya, ini ada Libra, The Star ada Aquarius. Perasaannya masih memiliki ketertarikan. Buat dia kamu adalah seseorang yang masih di mata dia menarik, cantik, cakep ya. Masih punya perasaan suka, tapi ada sesuatu yang sudah terlanjur, mau bilang apa. Oke, kemudian di sini ada Nine of Pentacles. Tuh, perasaannya nyaman sama kamu. Karena Virgo, Taurus, Capricorn ya. Perasaannya ke kamu ada beberapa yang butuh bantuan juga. Terutama kalau kalian yang tadi ya jadi sumber kontribusi dia atau sumber penghasilan tambahan apapun juga lah. Dan di sini kalau aku lihat masih ada ketertarikan, tapi juga ada beberapa yang mungkin saat ini perasaannya karena mungkin hidupnya lagi susah, lagi bermasalah, jadi kayak ada keinginan ya mudah-mudahan dapat bantuan, dapat pertolongan, tapi perasaannya nyaman sih ke kalian ya.
Orang-orang yang bisa merasakan hal seperti ini nanti setelah dia mendapatkan perasaan yang tidak baik-baik saja, barulah dia sadar siapa sih yang pernah membuat dia nyaman itu. Oke, perasaan dia terhadap diri kalian di sini ada Ten of Swords, dia lagi healing lagi aja nih, ya. Perasaannya sedikit ada keterlukaan juga, ya nggak tahu apakah ini kesadaran pernah melukai kalian, perasaannya kecewa sama diri sendiri, atau jangan-jangan juga ya kita kan nggak tahu, namanya orang ribut nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, dua-dua salah, dua-dua benar. Mungkin juga dia masih ada menyimpan sedikit perkataan-perkataan yang pernah kalian lontarkan ke dia, baik itu sengaja ataupun tidak sengaja. Jadi kayak masih ada nyimpen rasa kok gini sih dia sama aku misalnya, gitu ya. Ada sedikit kekecewaan juga dari sesuatu yang mungkin pernah kamu ucapkan atau kamu kamu lampiaskan kekesalan kamu ketika kalian berkonflik ya. Kemudian ada King of Pentacle, ini dia perasaannya ke kalian kalau aku lihat ya. Masih punya ketertarikan besar, iya, masih pengen kayak mendapatkan perhatian lagi ya, mendapatkan simpati lagi atau respect dari kalian juga ada. Ya, bahkan di sini juga kalau aku lihat ini lebih kepada muluk-muluk sih ya. Dia kayak mengharapkan bisa suatu saat kalau memang hubungan ini terjalin kembali, mendapatkan yang namanya loyalitas atau bahkan memberikan yang namanya loyalitas. Tinggal dibolak-balik aja. Ada Virgo, Taurus, Capricorn. Oke, bottom of the deck energi dia sini ada Ten of Cup ya. Ten of Cup nggak tahu nih ya, lagi ada kenyamanan. Nine of Cup juga. Kenyamanan ini mungkin aku rasa lebih ketarik ya sama kamu, tentang keinginan untuk memiliki kenyamanan lagi bersama kamu. Pengen merangkul lagi atau pengen membina lagi, pengen damai, udah terlihat jelas sih itu. Kita cek zodiak ya. Ada Virgo, ada Sagittarius, ada Pisces, ada Leo, ada Taurus, Gemini. Bottom of the deck-nya Capricorn. Inisial nama ada E, ada V, J, M, R, Y, B, I, U, Q, L, S, T. Angka yang terkoneksi antara kamu sama dia ada 20, 30, 25, 19, 14, 11, 27, 17, 15, 28. Bottom of the deck-nya 7. Kita baca buku masih tentang sabar paling dalam. Kita lanjut ke halaman 150. Hal yang paling menyakitkan dari mencintai ialah ketika kau harus menerima kenyataan lalu, menyadari bahwa yang singgah belum tentu sungguh, yang dekat belum tentu terikat, dan yang datang harus berakhir tanpa alasan. Kau adalah doa yang tak pernah aku sesali, walaupun pada akhirnya kau bukan jawaban atas doa-doaku setiap malam. Setidaknya aku pernah merintih untuk meminta sesuatu padanya. Satu lagi pendek. Tidak ada yang lebih menyakitkan dari merindukan kisah yang telah selesai padahal belum sempat dimulai. Silakan kalian dalamin apa itu. Oke, aku rasa readingannya cukup sampai di sini ai-ai aku semua. Kita semoga bermanfaat buat kalian semua. Tetap bijak dalam menyikapi readingan aku. Tadi aku ngomong apa sih kita. Jadi terima kasih sudah menonton. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Bye ai-ai.